Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Konita dengan NIM akhir 122 dari kelas 4D atau daring 2. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Fikri, Zidan, Devi, Nabila. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun bersama saya di sini dalam mata pelajaran IPA, di mana kalian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini, karena kalau kalian semangat, maka hasil yang akan kalian dapatkan nantinya akan menjadi maksimal dan bagus. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ketika kalian keluar rumah atau ketika kalian pulang sekolah, apakah kalian pernah menemui seorang penjual makanan atau minuman? Nah, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai rasa atau tampilan dari makanan atau minuman tersebut? Iya, biasanya para penjual akan menambahkan zat-zat tertentu ke dalam makanan atau minuman agar menghasilkan warna yang menarik dan juga rasa yang lezat. Nah, zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dapat menyebabkan rasa yang ketagihan bagi para pembeli. Nah, di sini apakah ada yang bisa menyebutkan zat-zat apa saja yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan atau minuman tersebut? Ya, dari yang sudah kalian sebutkan, zat-zat tersebut dinamakan dengan zat aditif pada makanan, di mana sekarang kita akan mempelajari KD 3.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya dalam kesehatan. KD 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif terhadap kesehatan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi zat aditif pada makanan. Kalian dimohon untuk fokus dan didengarkan dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir penjelasan nanti. Oke, sekarang kita akan membahas tentang zat aditif pada makanan. Zat aditif pada makanan ini dibagi menjadi dua. Ada zat aditif berdasarkan asalnya dan zat aditif berdasarkan fungsinya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya,
Zat aditif sendiri itu sebenarnya apa sih? Apakah ada yang tahu? Nah, zat aditif merupakan zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas produk-produk zat pangan. Nah, di sini zat aditif kan terbagi menjadi dua, zat aditif berdasarkan asalnya dan berdasarkan fungsinya. Di sini dibagi lagi nih menjadi dua, zat aditif berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan. Oke, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjawab apa perbedaan dari zat aditif alami dan zat aditif buatan? Oke, perbedaan dari zat aditif alami dan zat aditif buatan terletak pada bahan baku pembuatannya. Apabila zat aditif alami, bahan baku pembuatannya berasal dari makhluk hidup, sedangkan zat aditif buatan, bahan baku pembuatannya berasal dari bahan kimia. Nah, zat aditif alami kan terbuat dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya seperti pewarna dari tumbuhan, kemudian ada penyedap dari hewan. Nah, penyedap dari hewan ini contohnya misalkan apa? Kaldu, betul sekali. Nah, sedangkan zat aditif buatan kan bahan baku pembuatannya dari bahan kimia. Contohnya seperti apa? Pengawet dari asam benzoat, kemudian apa lagi? Pemanis dari sakarin, apa lagi? Pewarna dari tartrazin, ya betul. Nah, itu kan menurut zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pewarna, kemudian pemanis, apalagi pengawet, apalagi penyedap, kemudian ada pemberi aroma juga masuk ya. Pengental dan apa? Pengemulsi. Nah, di sini pewarna. Yang pertama ada pewarna. Pewarna merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberikan warna pada makanan. Nah, pewarna ini dibagi menjadi dua, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami contohnya seperti warna kuning atau orange bisa didapatkan dari ekstrak kunyit. Kemudian warna hijau bisa didapatkan dari ekstrak daun suji atau daun pandan. Nah, kalau warna ungu bisa didapatkan dari ekstrak apa ya kira-kira? Betul, ekstrak bunga telang. Nah, sedangkan pewarna buatan contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya seperti rhodamin B dan methanil yellow. Nah, rhodamin B dan methanil yellow ini biasanya digunakan untuk menambahkan pada makanan seperti kerupuk, kemudian makanan ringan, sosis, sirup, manisan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pemanis. Pemanis merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menambahkan rasa manis pada makanan.
Nah, pemanis juga dibagi menjadi dua. Ada pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami yang biasanya ada atau yang ditambahkan pada bahan pangan, contohnya seperti sukrosa, glukosa, atau fruktosa. Nah, dari ketiga ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti gula tebu, kemudian gula aren, gula jagung, kemudian apa lagi? Madu. Nah, lalu yang terakhir nih, kurma dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk pemanis buatan, contohnya seperti apa? Contohnya seperti aspartam, kemudian ada kalium asesulfam, sakarin juga termasuk, dan lain-lain. Nah, biasanya orang yang sedang menjalani diet akan mengkonsumsi pemanis buatan ini karena pemanis buatan tidak menghasilkan kalori sehingga cocok untuk dikonsumsi untuk orang diet. Nah, yang ketiga ada pengawet. Nah, pengawet merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk menghambat atau menghalangi segala macam perubahan pada bahan makanan atau minuman yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan atau minuman menjadi cepat basi, busuk, bau. Nah, pengawet sendiri juga dibedakan menjadi dua, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Untuk pengawet alami, contohnya seperti garam dapur yang biasanya digunakan nelayan untuk mengawetkan ikan. Kemudian ada lagi gula. Gula juga bisa digunakan untuk mengawetkan buah-buahan. Nah, seperti apa caranya? Nah, buah-buahan diawetkan dengan dibuat sebagai manisan. Kemudian ada lagi bawang putih. Bawang putih juga biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan. Karena bawang putih memiliki sifat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan pengawet buatan, contohnya seperti natrium benzoat, kalium benzoat, dan lain-lain. Nah, pada pengawet buatan, untuk mengawetkan buah dalam kaleng biasanya digunakan pengawet asam askorbat. Kemudian yang keempat ada penyedap. Penyedap merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada makanan seperti mempertegas rasa atau aroma pada makanan. Nah, penyedap dibagi menjadi dua, ada penyedap alami dan penyedap buatan. Nah, untuk penyedap alami ini biasanya disebut dengan bumbu masak, bisa berupa rempah-rempah. Nah, pasti kalian tahu nih apa saja rempah-rempah. Yang pertama ada apa? Betul, ketumbar. Kemudian laos, serai. Kemudian ada apa? Daun salam. Lalu apa lagi ya? Cabai juga termasuk ya, cabai. Kemudian ada tomat dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk penyedap buatan, contohnya seperti monosodium glutamat atau disebut dengan MSG. Nah, di sini MSG ini banyak para ahli mengatakan bahwa apabila kita mengkonsumsi MSG secara berlebihan atau mengkonsumsi secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina. Nah, penyakit ini gejalanya seperti apa? Nah, penyakit ini gejalanya seperti sakit kepala, kemudian sering lelah, kemudian apa? Sesak nafas dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kalian jangan sering-sering mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG ya. Nah, untuk selanjutnya pemberi aroma. Pemberi aroma merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk memberikan aroma tertentu
pada makanan atau minuman. Nah, pemberi aroma juga dibagi menjadi dua. Ada pemberi aroma alami dan pemberi aroma buatan. Oke, untuk pemberi aroma alami, contohnya, pemberi aroma alami merupakan biasanya diperoleh atau digunakan dari bahan segar atau ekstrak bahan alami. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ekstrak buah nanas, kemudian ada ekstrak buah anggur, lalu ada minyak atsiri, vanili, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemberi aroma buatan, contohnya seperti Emil Kaproat yang dapat memberikan aroma buah apel, kemudian Emil Asetat yang dapat memberikan aroma seperti pisang Ambon, dan vanilin yang dapat memberikan aroma seperti vanilin. Kemudian yang keenam ada pengental. Nah, pengental merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk menstabilkan, mengentalkan makanan dengan ditambahkan air agar membentuk kekentalan tertentu. Nah, pengental dibagi menjadi dua, ada pengental alami dan pengental buatan. Untuk pengental alami contohnya seperti larutan pati, kemudian ada tepung kanji, kemudian ada gelatin, dan lain-lain. Nah, untuk makanan yang biasanya ditambahkan pengental itu contohnya seperti sayur capcay. Nah, sayuran capcay biasanya ditambahkan larutan pati agar menghasilkan kuah yang kental. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pengental buatan. Untuk pengental buatan contohnya seperti pengental gum ya. Pengental gum itu biasa digunakan atau biasa ditambahkan dalam pembuatan permen karet. Nah, kalian sering kan makan permen karet? Nah, kemudian yang terakhir ada pengemulsi. Untuk pengemulsi merupakan BTP atau bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk mempertahankan kualitas lemak dalam air dan sebaliknya. Nah, pengemulsi sendiri contohnya seperti apa? Pengemulsi contohnya seperti lecitin yang biasa terkandung pada kuning telur dan juga pada kedelai. Nah, lecitin ini biasanya digunakan dalam pembuatan mentega dan mayones. Nah, oke anak-anak, di sini ibu membawa contoh, yaitu ibu membawa saus dan ada roti dalam kemasan. Nah, di sini kira-kira zat-zat apa saja sih yang terkandung di dalam saus ini? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Nah, yang pertama ada zat pewarna, kemudian ada pengawet juga ya. Nah, sedangkan untuk dalam roti ini kira-kira ada apa? Betul, ada zat pengawet. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal. Kalian bisa kerjakan. Soalnya akan ibu tulis di papan tulis ya. Untuk soal bisa ditulis dan nanti dikumpulkan pada akhir jam pelajaran.
melakukan perjalanan jauh selama 10 jam. Ibu Andi membawa bekal roti dan nasi. Namun ketika sampai di tempat tujuan, Andi hanya mengkonsumsi roti karena nasi yang dibawanya sudah basi. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa roti dapat bertahan selama 10 jam sedangkan nasi tidak dapat bertahan selama 10 jam dan menjadi basi? Bagaimana pendapatmu? Jelaskan alasannya. Oke, Ibu akan beri waktu selama 10 menit untuk kalian menjawab soal ini. Soalnya juga ditulis, jangan lupa diberikan nama, kelas, dan juga nomor absen. Ibu tunggu ya. Oke, karena sudah 10 menit, maka tugasnya bisa dikumpulkan di ketua kelas. Mohon minta tolong ketua kelas untuk mengkoordinir teman-temannya, nanti bisa dikumpulkan di saya di akhir jam pelajaran. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kertas lembar kerja yang di sini berisi soal dan dapat kalian kerjakan di rumah. Oke, minta tolong ya ini dibagikan. Nah, oke, di situ tugasnya dituliskan. Kalian disuruh untuk mengumpulkan minimal 5 makanan dalam kemasan. Kemudian kalian tulis zat aditif apa yang terkandung atau yang tertulis dalam kemasan tersebut. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan siapapun. Yang terpenting kalian harus jujur mengerjakannya tanpa melihat sumber apapun ya. Karena itu soal yang sangat mudah, kalian hanya membeli minimal 5 makanan ringan. Kalian kan biasanya itu ya membeli jajan-jajan. Nah, itu kalian kemasannya bisa kalian simpan, nanti kalian tulis apa saja zat-zat aditif yang terkandung di dalam kemasan tersebut. Nah, untuk soal tersebut dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu ingin memberitahu kalau minggu depan kita juga akan melakukan kuis setelah kita melakukan presentasi. Untuk itu, kalian jangan lupa untuk mempersiapkan materi untuk belajar dengan rajin dan untuk fokus belajar agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengerjakan kuis besok. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu tutup kelas kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.